Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safitri Azara sebagai perawat. Saya Desi Putri Maesari sebagai pasien. Baik, kami di sini akan membuat video dengan mata kuliah keperawatan jiwa, yaitu dengan judul komunikasi terapeutik pada klien dengan masalah psikososial, yaitu dengan judul keputusan akibat kehilangan pekerjaan dan suami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Safitri Azara, mahasiswa keperawatan Universitas Palatehan yang akan menemani Ibu pada hari ini. Kalau saya boleh tahu, Ibu siapa namanya? Nama saya Desi. Oke, baik Ibu. Tujuan saya di sini yaitu untuk mendengarkan apa yang sedang Ibu alami pada saat ini ya Bu ya. Yaitu kisaran paling 10 menit ya Bu ya. Nah, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, baik. Baik Ibu, bagaimana keadaan hari ini atau belakangan hari ini? Saya merasa hidup saya tuh sudah tidak berguna lagi, dan sejak kehilangan suami saya dan pekerjaan saya. Kalau saya boleh tahu, sejak kapan bapaknya meninggalnya, lalu sejak kapan juga terakhir Ibu bekerja? Nah, suami saya tuh bulan lalu dia meninggalkan saya dan anak-anaknya, yaitu anaknya yang satu masih kecil umur 2 tahunan dan yang satunya itu sudah SMP. Sejujurnya tuh, dan saya juga kehilangan pekerjaan saya 2 minggu yang lalu. Itu merasa itu tidak berguna lagi. Saya belum mendapat pekerjaan lagi. Sejak kapan Ibu mulai merasakan hal ini Bu? Ya kurang lebih itu sebulan yang lalu itu. Ketika ditinggal sama suami dia? Iya betul. Baik Ibu, biasanya Ibu suka kepikiran ketika perasaan itu muncul. Apa ya yang di pikiran Ibu ketika itu muncul Bu? Saya tuh selalu berpikir kalau saya tuh sudah gagal lah sebagai keluarga, kan karena saya tuh tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Soalnya kan anak saya juga kan sudah selesai SMP, mau ke SMA. Oke, baik Bu. Apakah kondisi ini memengaruhi tidur Ibu ataupun nafsu makan Ibu? Iya Bu, saya tuh sering susah tidur karena banyak pikiran. Terus nafsu makan saya juga berkurang. Saya tuh kadang makan sehari sekali, kadang juga kayak udahlah gitu tuh, gara-gara kepikiran tuh kayak jarang makan. Nafsu ya Bu ya. Oke, baik Bu. Sekarang bagaimana hubungan Ibu dengan keluarga Ibu saat ini? Mungkin sisa anak-anak ataupun kerabat-kerabatnya gimana Bu? Baik-baik? Paling ya anak-anak saya tuh sebenarnya selalu mendukung saya sih ya, dan seperti saudara-saudara sering ke rumah juga kayak nemenin bagaimana kabarnya gitu tuh, melihat kondisi saya sama anak-anak. Terus saya juga malah sering kebanyakan diam sih kalau misalkan nggak ada yang diajak ngobrol. Saya juga sering mendiami anak saya sendiri kalau saya lagi benar-benar kayak kepikiran aja gitu. Oke, baik Bu. Baik Bu, apakah Ibu masih melakukan aktivitas yang biasanya Ibu lakuin sehari-hari atau yang Ibu yang sukain? Sudah tidak sih semenjak suami saya tuh ya kan biasanya saya tuh olahraga sebelum saya masih sehat. Saya biasanya olahraga kalau weekend itu sama anak-anak, dan suami saya di rumah biasanya kadang ikut juga. Kan sejak suami saya meninggal tuh saya jadi di rumah paling ya sebagai rumah tangga gimana ya. Baik Bu. Oke Ibu, terima kasih ya Bu karena Ibu sudah bersedia menceritakan apa yang Ibu rasain. Saya memang sudah lama ya ingin bercerita, tapi bingung harus mulai dari mana. Ke saudara juga kan dia nggak enak lah saudara. Paham ya Bu. Iya. Baik Ibu, saya juga bisa memahami ya Bu bahwa kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang disayang merupakan pengalaman yang berat. Perasaan sedih dan kecewa yang Ibu rasain adalah hal yang wajar ya Bu ya.
Iya Bu, saya hanya takut keadaan ini tidak akan berubah. Nah, baik Bu, selama Ibu bekerja dulu, kemampuan apa yang paling Ibu kuasai? Saya sudah hampir kerja dulu tuh ya, sekitar 10 tahunan kalau nggak salah tuh ya, sebagai administrasi di bank. Teller ya Bu ya? Iya. Ya. Berarti Ibu memiliki pengalaman dan keterampilan yang baik gitu Bu. Nah, itu adalah kemampuan yang tetap ada di Ibu, dimiliki Ibu, dan bisa menjadi modal untuk mencari peluang pekerjaan yang baru ataupun yang lainnya. Jadi Ibu nggak usah khawatir, Ibu nggak usah cemas, Ibu nggak usah putus asa. Kita usaha dulu ya Bu ya. Iya, saya belum pernah melihatnya dari sudut pandang seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi dari pembicaraan kita hari ini saya bisa menyimpulkan bahwa sejak kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang tersayang sebulan yang lalu ya Bu ya, Ibu ini merasa sedih, sulit tidur, nafsu makannya berkurang, dan menjadi kurang bersemangat dalam menjalani aktivitas. Namun, Ibu juga masih memiliki pengalaman kerja dan dukungan dari keluarga yang dapat menjadi kekuatan untuk menghadapi kondisi ini. Apakah rangkuman saya sudah sesuai dengan apa yang Ibu rasain? Iya Ibu, itu memang yang saya rasakan. Baik Bu. Terima kasih ya Bu, saya senang Ibu sudah mau bercerita dan terbuka dengan saya. Pada pertemuan berikutnya, kita bisa berdiskusi mengenai langkah-langkah kecil yang dapat membantu Ibu kembali percaya diri dan memanfaatkan kemampuan yang Ibu miliki. Oke, baik Bu, saya bersedia. Baik Ibu, perasaannya gimana Bu setelah menceritakan apa yang selama ini dipendam sendirian? Bagaimana Bu? Rasanya tuh sedikit lebih lega ya setelah diceritakan, karena Iya, saya jarang juga pendem ya Bu ya? iya mau menceritakannya juga kalau ke saudara apa ke anak tuh ngerasa sungkan gitu kan. Saya menghargai keberanian Ibu untuk terbuka hari ini dengan saya. Itu juga merupakan langkah awal yang baik ya Bu ya. Pada pertemuan berikutnya, kita bisa berdiskusi mengenai kemampuan yang masih Ibu miliki dan menyusun langkah-langkah yang dapat membantu Ibu kembali lebih percaya diri. Baik Ibu, terima kasih ya Bu atas kerjasamanya hari ini. Semoga apa yang kita diskusiin bermanfaat ya Bu ya. Baik, semoga Ibu selalu sehat, keadaannya, fisiknya, batinnya. Saya tinggal dulu ya Bu ya. Assalamualaikum.